Wayne Rooney. Yuk, ya, selamat datang lagi, selamat datang kembali di Kelas Podcast. Di episode kedua ini, kita akan kembali membahas beberapa topik-topik tentang United ya, terutama topik yang sangat-sangat hangat ini ya, kemenangan besar 9. Dan Mas Dikwa serta Mas Dayat akan berdiskusi santai lah ya tentang topik-topik yang akan kita bahas berikut. Oke, mungkin langsung aja ya ke pembahasannya. Ini pertama gue mau bahas ini deh, red card-nya Bednarek terhadap Martial ya. Kalau gol-golnya mungkin kalau kita bahas kepanjangan ya, karena gol-golnya juga banyak banget ya, dan hampir semua gol-golnya ya udah bagus lah. Cuma satu doang kan yang lewat penalti gitu. At least semuanya tapi bagus gol-golnya. Nah, kita bahas kontroversi-kontroversinya aja nih. Nah, untuk red card Bednarek nih terhadap Martial yang menyebabkan MU dapat penalti itu. Gimana nih menurut Mas Dikwa dulu? Apakah itu Martial diving atau memang kesalahan wasit dalam menilai situasi pelanggaran itu, sehingga akhirnya juga menimbulkan keputusan untuk menghadiahi kartu merah untuk Bednarek. Gimana tuh menurut Mas Dikwa? Kalau menurut gua pribadi soal red card-nya pemain Southampton itu ya bisa dua-duanya. Kalau menurut gua pribadi, Martial jelas menurut gua diving. Atau setidaknya kalaupun ada sentuhan itu ya chance-nya dia untuk jatuh ya kan. Dan kedua bisa jadi posisi wasit sendiri, dari mata wasit penglihatannya itu yang kurang jelas, kurang jeli gitu ya. Jeli ya kan, tapi dari mata wasit mungkin itu udah foul parah di kotak penalti, atau mungkin bisa jadi tackling yang atau body yang dilakuin sama pemain Southampton yang nggak boleh sebenarnya di kotak penalti, yang akhirnya langsung red card. Bisa jadi seperti itu. Terus kalau kenapa cek VAR nggak sih? Gue lupa. Cek lama, cukup lama itu. Lama banget. Ya itu bisa jadi tanda tanya juga sih, karena VAR itu sendiri juga masih banyak yang harus dibenerin kan, kayak jari aja bisa. Iya. Ya, tapi memang berarti dalam tanda kutip Martial intinya diving gitu ya untuk kejadian itu ya. Menurut gue ya, tapi ya itu kan demi ya apapun untuk gol untuk klub itu mah ya don't give a fuck lah. Hampir penalti gitu. Iya, ya maksudnya hampir semua striker lah kalau dalam situasi kayak gitu ya dia akan ya striker yang smart gitu ya. Ya menurut gue Martial ya cerdas. Karena itu pun juga butuh skill kan. Iya, butuh skill, dan menurut gua momennya pas banget gitu. Jadi nggak bener-bener kayak kelihatan diving, jadi bener-bener ya hanya sepersekian detik ya. Timingnya benar-benar pas, dan ya itu kecerdasan dari Martial sih. Karena Daniel James aja pernah mencoba itu selalu gak berhasil kan, malah dia. Itu butuh striker yang kualitasnya harus di atas rata-rata itu kan. Betul. Hanya Martial. Betul sekali. Nah, untuk Mas Dayat nih, untuk keputusannya red card-nya itu wajar nggak sih langsung dikasih red card? Gimana itu menurut saya ya? Kalau untuk red card sih sebetulnya tidak harus langsung kartu merah, karena memang ya, tapi kembali lagi secara peraturan itu kan menghentikan pemain yang langsung satu lawan satu terhadap kiper itu kan memang fatal banget. Iya, itu udah ya sedikit ya, kita di sudut pandang orang awam ya mungkin terlalu berlebihan kalau kartu merah. Ya, apalagi ya, tapi kembali lagi ya itu skill mahasiswanya Mas Rizal itu ya terlihat gitu. Sentuhannya ya kelihatannya kalau dilihat tuh cuma tipis banget ya. Ya. Apa sih kaki sama kaki ketemu sedikit lutut gitu. Itu pun kalau memang di VAR pun ya lihatnya lama banget loh.
ya koordinasi dan sebagainya. Yang nggak tahu juga itu wasitnya ngelihat apa, nggak tahu. Nah, tapi pun untuk kartu merah sebenarnya ya seandainya kartu kuning saja, tapi ya bagaimana itu keputusan wasit ya. Iya sih, iya. Ya maksudnya kan ya akhirnya juga jadi 9 pemain kan? Iya, jadi itu maksudnya yang selalu jadi omongan sekarang. Nah, iya, khususnya di media ya. Media, akun-akun apa jokes bola segala macem kan. Kalau dilihat gitu apa komentar-komentarnya ya. Ya wajar lah menang 9-0 gitu kan karena 9 pemain padahal kan memang yang pertama gimana coba Mas? Enggak gitu. Menurut gua nih ya, kartu merah pertamanya Southampton itu kan skor masih 0-0. Dan menurut gua dengan hilangnya satu pemain, Southampton juga kalau seandainya memang udah nggak pede untuk bermain menyerang, dan mereka akan defense mati-matian, bermain dengan 9 orang di lapangan di luar kiper untuk membuat defense dengan pemain MU yang kalau udah parkir bus mentok, itu menurut gua skor akan 9-0. Itu mungkin bisa seri kalau misalnya dari defense-nya pun bagus. Ini sayangnya Southampton pelatihnya nggak ngajarin pemainnya gimana caranya. Iya, Southampton sudah frustasi gitu aja. Iya. Menurut gua itu udah memang keburukan dari Southampton-nya juga dan layak untuk 9-0, bukan MU yang hebat ya menurut gua untuk 9-0 ini. Berarti memang ya apa dari sisi pelatih Southampton juga ya sepertinya udah nggak ada taktik lain lah ya udahlah tinggal pasrah aja gitu mau berapa nol gitu. Ya, sama seperti situasi saat MU kalah 6-1 sama Tottenham kurang lebih juga seperti itu. Iya. Betul, setuju banget. Harusnya dengan hilangnya satu pemain itu nggak berefek jadi alasan kuat jadi 6-1 kan pada saat itu. Iya. Ya tapi permasalahannya yang hilang anak emasnya. Jangan parsial dulu lah. Iya. Ya tapi ya mungkin sekarang Ole lagi bangga anak emasnya sudah cetak 2 gol. Bagus lagi ya. Situasi seperti apa? Tapi bagus loh Mas gol-golnya. Gol bagus. Ya minimal bisa kan buat motivasi dia lah. Enggak, tapi pemain bagus itu kan bisa dilihat ketika perannya dia berada dalam laga penting, laga krusial. Disitulah pemain hebat bisa dibilang iya dia hebat. Ini lagi ngebantai tim, apalah itu. Tim yang ngalahin Liverpool. Tim nggak Liverpool kalah 1-0 loh. Ayo loh. Liverpool kalah sama Soton. Arsenal di FA juga gugur karena Soton kan. Jadi ya Soton ini bukan tim kaleng-kaleng sebenarnya, cuman jadi kenapa bayangin tim akademinya Liverpool bisa ngalahin induknya coba. Iya juga sih. Lalu ini kenapa? Terus ada apa? Ini emang tapi pertanyaan gue jadi begini, ini emang MU yang bagus atau Southampton-nya yang lagi blow on? Nah, gimana menurut gue? Tipis-tipis. Jawaban paling bijak. Tipis-tipis. Ya ibaratnya gini, memang saat keadaan itu kondisi Southampton lagi down, ya syukur pemain MU sama Ole bisa memanfaatkan situasi itu. Tapi seandainya kalau pemanfaatannya 100% mungkin bisa lebih dari 9-0. Bisa satu lusin ya? Betul. Bisa jadi. Karena shoot on targetnya Bruno pada saat nangis banyak ya. Tapi oke lah. Nah, ya udahlah untuk skor ya udah 9-0 lah jangan. Ambil positifnya itu buat kaos itu, buat kaos 9-0 gitu. ya intinya udah laga tadi ya kita pesta gol lah ya. Ya. Nikmati selagi ada momennya. Iya, betul. Okay. Dan terus nih ya, kita ke kontroversi kedua. Nah, itu gua mau bahas golnya C. Adam ya. Golnya Soton itu yang dianulir. Nah, itu juga tipis-tipis tuh. Gimana tuh menurut Mas Dayat dulu gimana? Apakah itu offside apa enggak? Kan udah cek VAR juga. Iya. Aku juga kurang bisa jawab kondisi itu. Apa memang VAR ini maksudnya kalau VAR ini memang menguntungkan MU?
Enggak, kalau menurut gue gini, secara buku hukumnya VAR, sebut saja seperti itu offside. Ya. Tetapi yang gue tahu dari Arsene Wenger, dia kan kalau nggak salah punya jabatan di FIFA kan sekarang. Itu dia udah berusaha buat merevisi peraturan dari VAR itu sendiri, yang dimana kayak jari yang offside, ujung kaki yang offside, gitu, atau tangan yang ketinggalan kalau lari gitu kan. Itu tuh dibuat untuk nggak offside gitu loh, karena nggak signifikan untuk hasil dari offside itu sendiri. Tetapi ya sampai sekarang kita nggak dapat update pastinya kapan revisi itu akan di ACC dan ituin sama FIFA gitu kan. Ya jadi selama kalau masih seperti ini buku hukumnya ya udah nikmati aja kekonyolan ini. Karena semuanya ngerasain hal yang sama kan, nggak cuma Liga Inggris doang. Iya. Silakan Mas Dayat, gimana? Masalah VAR ini sebagus apapun peraturan, sejelas apapun maksudnya ada alat yang bisa menilai, ujung-ujungnya masih tetap di wasit yang menentukan. Jadi ibaratnya berapa persen itu kendali di wasit masih dapat. Seandainya pun itu bermasalah, dia nggak mau buka VAR juga bisa kan, sistemnya nggak kayak olahraga contoh di bulu tangkis, si klub bisa minta, si orang bisa minta kan. Iya. Tetap keputusan finalnya kan wasit mau menilai itu gol atau tidak, atau pelanggaran atau tidak gitu ya. Iya, betul. Ya bisa jadi McDaniel sendiri ya punya, menurut gue sih dengan terlanjurnya dia ngecek VAR yang ternyata offside itu udah dicek sama tim VAR, dan kita pun ngelihat hasil VAR-nya, ya bisa jadi ada beban psikologis juga untuk mau nggak mau ya mengesahkan ini offside, bisa jadi kan. Iya meskipun ya pada kalau kita lihat ya tayangan ulangnya gitu ya, itu tipis banget dan tangan itu ya yang offside-nya kan. Iya. Tipis banget. Ya Allah, gak gitu amat kali. Ya kasihan juga sih Soton kan, udah red card 2, terus golnya dianulir, kena penalti juga kan. Kita seneng, kita menang, kita senang skornya menang. Cuman di sisi lain iya, keadilan kan tetap harus dia ditegakkan. Iya, semoga pelatih Soton tetap tegal lah ya, si Hasenholt ya. Ya itu. Nah, terus aduh, itu di mana itu? Belakang trek-trekan. Oh iya. Nih, kita bahas Martial sekarang. Nah, kan cetak 2 gol kan semalam. Nah, ini kira-kira bakal menumbuhkan momentum nggak buat dia, buat istilahnya comeback ke performa terbaiknya gitu. 2 gol ini udah bisa dijadikan patokan menurut sih bahwa Martial tuh emang kayaknya udah mulai bagus lagi nih. Gitu. Menurut Mas Dayat gimana? Apakah ini cuma gol ya just gol aja gitu, maksudnya ya nggak bukan jadi patokan dia bakalan kedepannya bagus atau gimana gitu. Menurut aku ya, kalau hanya melihat kasus ini mungkin belum bisa untuk mengembalikan performa Martial. Mungkin dia harus lebih sering-sering dari bangku cadangan biar dia termotivasi. Mungkin lihat kawannya bisa nyetak gol, bisa bermain bagus, dia ada rasa ingin memperbaiki kondisinya. Kasarannya kalau menurut aku ya, si Martial ini terlalu dimanja oleh. Jadi dia dari dulu itu tidak ada usaha untuk menjadi lebih. Bagaimana cara golnya ada pesaing. Kalau mau Cavani buat pesaing, mungkin dia terlalu tua untuk menjadi rival Martial. Dan pun Martial pun merasa ya aku pasti yang akan lebih diutamakan. Tapi buktinya beberapa pertandingan ini Martial lebih main di cadangan. Iya. Semenjak kekalahan Sheffield itu ya, dia udah mulai cadangan. Aku mencoba polling di Instagram. Memang kawan-kawan follower juga lebih setuju kalau Martial itu dicadangkan. Posisi. Iya. Kebanyakan persenannya tinggi banget dibandingkan yang dia harus starter mulai dari awal. Ya, maksudnya lebih prefer juga gitu. Iya, lebih prefer Martial turun dari bench gitu ya, bukan dipasang starter ya. Menurut Mas Diko, apakah
Apakah setuju dengan pendapat Mas Dayat apa gimana? Melihat kalau gua sendiri ngeliat performa rata-rata sejauh beberapa pertandingan ini dari Martial, gue lebih setuju dia tetap starter. Tetapi dengan strategi Martial ini starter hanya sebagai pengamat jalannya pertandingan di awal. Ketika Ole sudah menemukan taktik racikan yang benar untuk pertandingan kali ini, baru Cavani masuk untuk menjalankan telah di kelemahan di laga pada saat itu. Jadi Martial tuh datang cuma ya udah jalan kaki aja dulu. Selagi oleh mengamati pertandingan, yang penting udah ada 11 pemain di lapangan kan baru bisa mulai. Ya udah dia starter dulu aja. Ya menit-menit 30, menit-menit 25 ya baru Cavani masuk untuk menjalankan formasi yang berarti nggak nyampe babak kedua dong. Untuk apa? 30 untuk mengamati jalannya pertandingan di pertandingan itu MU yang hanya kehilangan bola atau justru MU yang menguasai ball position tapi itunya kurang. Di situ kan Ole kan juga akhirnya punya formasi di saat pertandingan sudah mulai. Taktik untuk pertandingan saat mulai baru Cavani masuk. Kalau gue sih lebih setuju Martial tetap starter. Tetap starter ya, berarti ya. Saya masuk. Iya. Kalau sistemnya kayak gitu tambah bisa menyebabkan pemain itu miskomunikasi sama pelatih. Tapi kan pelatih sebagai pemegang kendali untuk setiap maunya dia. Tapi kalau menurutku ya, kalau dilihat psikologis ya, itu tambah nanti jadi beban sama Martial. Mending dia di bench. Gitu. Kalau menurutku, gue nggak setuju sama itu. Kalau menurut gue ya satu sisi pemain juga harus tahu diri performa lu kayak apa dan lu layaknya diapain. Gitu. Ya layaknya gitu udah jalan kaki aja. Ya gimana ya maksudnya ya Cavani juga memang bukan nggak dianggap oleh Martial sebagai pesaing berat gitu ya. Jadi Martial ya nggak seperti Luxau ketika Teles datang gitu. Luxau kan ketika Teles datang kan dia performanya langsung ya meningkat drastis gitu karena dia udah yakin bahwa wah Teles ini jadi pengancam posisi gua gitu kan. Iya. Kalau Martial ini kan walaupun Cavani dengan segudang pengalamannya datang dari PSG dia aki-aki gitu kan. Ya udah tua lah paling jadi super sub segala macem gitu. Enggak merasa dirinya sebelum Cavani datang juga yang datang Igalo, aki-aki juga. Iya, aki-aki juga. Itulah. Iya, ya. Memang yang datang halan, Martial ketir-ketir tuh. Nah, itu. Mungkin kalau datang. Harusnya. Iya. Kalau datang. Ya emang harusnya yang striker yang ya masih muda lah, masih energi gitu kan, masih untuk jangka panjang itu. Ya. Nah, terus kita ke pembahasan selanjutnya nih ya, ke Bruno nih. Bruno nggak diganti ya semalam. Enggak. Rashford diganti, Cavani diganti, bahkan Luxau yang main bagus juga diganti. Maksud gue, apakah sebegitu ketergantungannya United dengan Bruno atau memang ini strategi Ole untuk membangkitkan kepercayaan diri Bruno yang udah beberapa pertandingan di Premier League udah nggak mencetak gol dan assist malah di Premier League ya. Menurut Mas Diko gimana? Kalau menurut gue dengan dimainkan tetap fullnya Bruno Fernandes main 90 menit, ya gue rasa ya itu memang salah. Ya jawabannya udah duga gitu kan. Ketergantungan MU sama Bruno gitu. Bahkan ketika posisi MU sudah sangat menguasai laga pun harus tetap ada Bruno di situ sebagai kreatornya. Dan apalagi Pogba nggak main kan? Pogba nggak main semalam. Ya, betul. Pogba nggak main. Mungkin kalau misalnya Pogba yang main masih bisa Bruno keluar, Pogba di situ menggantikannya. Tapi di situ Pogba juga nggak main sama sekali. Jadi mau nggak mau siapa? Nggak ada lagi Bruno. Nggak ada lagi pengganti Bruno. Van de Beek masuk menggantikan siapa semalam itu gue lupa. Van de Beek masuk. Itu pun ya gue lupa. Tapi Van de Beek masuk. Tapi nggak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Ada sih. Iya betul. Iya. Nggak dapat bola. Iya. Nah, menurut Mas Dayat gimana? Apakah memang United sebegitu butuhnya dengan Bruno? Bahkan ketika unggul 4-0 pun dia tetap dimainkan sampai akhir gitu. Gimana menurut Mas Dayat? Kan di babak pertama maksudnya kita kan unggul 4-0 kan? Dan di babak kedua dia tetap main gitu. Iya. Gimana menurut Mas Dayat? Iya. Kurang lebih MU memang terdapat ketergantungan terhadap Bruno. Kita melihat statistik ya, ibaratnya Bruno itu punya andil besar terhadap kondisi permainan MU, kemenangan dan sebagainya. Terus mungkin salah satu alasan mungkin betul jadinya beberapa kali ini kan Bruno itu performanya agak menurun.
Drop. Jadinya mungkin dengan dia mencetak gol dan assist juga. Dia bisa naik. Makanya ya si Ole tetap menurunkan dia, enggak diganti. Gitu. Ya. Satu sisi juga mungkin performanya, kondisi fisiknya yang lagi fit, dan ditambah menurut gue Bruno itu tipikal pemain yang mentalnya udah mental baja banget gitu. Iya. Nggak kayak kelihatan kan kalau kalian inget pas lawan Liverpool tuh kalau nggak salah ketika Bruno ditarik dia juga agak sedikit marah-marah dan kesal. Maksudnya dia menyesal, nggak mau diganti. Pemain yang benar-benar mau fight sampai akhir gitu nggak. Betul. Dan itu pemain MU itu harus begitu memang gitu loh. Harus. Nah, memang ya bagusnya kan Bruno punya mental seperti itu lah. Tapi menurut kalian bahaya nggak sih MU terlalu bergantung dengan Bruno gitu kan? Untuk sebagai kreator serangannya gitu. Menurut Mas Dayat dulu deh gimana? Ya sangat berbahaya lah. Kita melihat ketika orang tergantung, orang itu enggak ada ya kocar kacir. Iya. Jadi tidak ada ibaratnya tidak ada serep untuk si utama itu. Sebetulnya harus tetap ada. Iya, yang maksudnya yang kualitasnya nggak jauh beda gitu ya? Iya, gitu. Kalau selalu mengandalkan ya kita lihat sendirilah andilnya Bruno. Bruno itu enggak striker, enggak penyerang, tapi listnya golnya masuk di jajaran penyerang. Iya. Andilnya dia sangat luar biasa. Sangat-sangat. Ya bisa dibilang pembelian data ya bicara. Iya, bisa dibilang pembelian terbaik. Solusi kedepannya si MU itu harus dapat, apakah itu dari akademi, apakah itu beli, apakah dari diri pemain yang sudah ada, harus ada satu figur yang bisa menjadi seperti Bruno. Tapi menurut gue kalau menurut gue nyari yang kayak Bruno sih untuk sekarang kayaknya nggak bakal ada. Tapi minimal ketika dia menggantikan peran Bruno itu nggak ketimplang banget gitu. Atau mungkin ganti formasi untuk kalau Bruno nggak ada pakai 4-4-2 mungkin. Bisa. Tapi kayaknya Ole juga udah punya pakemnya dengan Bruno gitu sebagai kreatornya. Ya pinter-pinternya Ole lah, maksudnya kalau misalnya Bruno ya ada halangan misalnya akumulasi kartu atau cedera ya sebagai pelatih ya dia harus tetap memutar otak gitu untuk bisa untuk bisa membuat timnya juga nggak keteteran banget lah seperti itu sih. Karena waktu itu sempat lawan PSG 3-4-3 aja berhasil kan waktu di kandang. Iya. Itu udah cukup bagus sih waktu itu strateginya ya. Keren sekali itu. Fighting spiritnya wadidaw. Meskipun ya kita gugur juga intinya gitu kan. Kita tetap di malam Jumat. Lengah. Iya. Terlalu cinta sama Liga Malam Jumat. Iya. Kita nggak ke malam Jumat dulu, kita bahas next match nih. MU versus Everton nih di Old Trafford. Nah ini menurut kalian gimana? Laga ini apakah akan segampang lawan Southampton? Atau justru ini laga yang cukup alot nih buat MU? Gimana menurut Mas Diko? Gimana? Menurut gua lawan Everton besok, gua rasa dari segi formasi dan susunan pemain nggak akan banyak berubah. Mungkin akan berubah untuk Cavani yang kena cedera ankle yang kita nggak tahu kalau udah ready atau belum lawan Everton. Tapi ketika memang nanti Martial yang akan menjadi starter dengan lini pemain yang masih sama, gua rasa skor nggak akan jauh dan mungkin besar kemungkinannya seri. Itu kemungkinan terburuk seri. Kemungkinan besar, bukan terburuk sih, terbesar. Oh justru itu kemungkinan besarnya seri. Tadi Bang Dika udah titip prediksi sama gue ya besok seri. Itu komandannya Oleot itu. Berarti tapi serius, menurut gue pribadi sih kemungkinan besarnya seri. Untuk kalaupun menang skor akan tipis 2-0 itu udah good banget. Iya. Menurut Mas Dayat gimana nih laga lawan Everton nanti? Jalannya ya mungkin lebih berat. Dan mungkin bisa jadi patokan MU masih bisa bersaing nggak ngejar. Iya. City malam ini main ya lawan Burnley.
Ya, doa-doa jelek-jelek lah. City dibantai Burnley gitu. Dan dia Gak ada salahnya kan? Iya, nggak ada salahnya. Ya kita doainnya jangan doain City jelek, tapi doain Burnley menang gitu aja. Iya. Ya nanti MU lawan Everton jelas lebih sulit. Tapi prinsip orang itu kan beda-beda. Kalau Mas Dika itu kan selalu nyerang. Kalau aku selalu optimis. Optimis menang. Skornya berapapun yang penting menang. Gitu. Karena menurutku gini. Nah, karena yang dibutuhin MU sekarang menang, bukan main bagus. Ya. Iya, betul. Karena menurutku gini. Ucapan adalah doa itu. Nah, itu. Jadi berarti harus yakin optimis. Menang. Harus yakin menang ya. Oke. Walaupun seandainya nanti kalah, harus bisa terima. Itu kalau optimis dan pasrah. Ya, gini, permasalahannya gini sebentar. Banyak fan itu yang yakin optimis jadi MU menang. Tapi ketika nanti kalah, dia marah-marah. Nggak boleh kayak gitu. Itu. Jadi fan yang betulan itu harus yakin menang dan ketika kalah harus terima. Dan kritis dengan keadaan. Iya. Kecewa boleh lah ketika kalah atau imbang, tapi boleh, kita nggak jangan sampai boleh, rasis. Tapi jangan berhenti mendukung gitu. Ya, iya, dan jangan sampai rasis juga. Jangan sampai rasis. Jangan boleh itu. Boleh. Nggak boleh. Ya berarti intinya ya kita optimis menang lah ya lawan Everton ya. Ya harus menang. Harus menang. Harus menang. Harus. Berapa skor dari Mas Dayat? Prediksi berapa tadi kan kalau kata Mas Diko maksimal menang pun 2-0 kan. Dari Mas Dayat mungkin 9-0 lagi kah atau berapa? Berat. Ya siapa tahu kan kartu merahnya 3 sekarang. 2-1 atau 1-0? 2-1 1-0 ya. Martial semua kan? Atau siapa? Martial. Nah, ya nanti di Red Army ada tebak skor. Iya, nanti ada tebak skor. Ya para follower Red Army semuanya boleh diikuti tuh Gip. Yang syaratnya apa aja Bang Dayat? Syaratnya apa aja? Syaratnya coba disebutin apa aja. Syaratnya gampang. Syaratnya gampang. Yang pertama wajib follow Red Army Indonesia. Yang kedua wajib follow Instagramnya Red Army Indonesia Shop. Jadi di situ teman-teman bisa beli jersey di situ, kebutuhan untuk fan MU dari situ. Yang ketiga wajib subscribe YouTube-nya KRS ini. Podcast ya. Dengan alasannya kenapa kalian suruh subscribe? Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian sama saja membantu channel ini untuk editing lebih bagus lagi. Iya, dan juga memberikan sedikit pulsa mungkin untuk Mas Dayat ya. Dan mempercepat channel ini biar bisa live streaming ketika MU main. Jadi kita bisa live reaction bareng kalian semua yang nonton. Itu akan jauh lebih seru lagi. Masa dari 15.000 followers di IG bikin 1.000 di YouTube aja selesai. Susah, iya kan. Tuh, dengerin semuanya ya. Jadi itu beberapa syarat dan ketentuan untuk bagi yang mau ikutan. Bukan bagi yang mau ikutan giveaway, harusnya semua followers Rai itu harus ikutan itu. Tentu saja. Dengan kalian semakin dekat dengan para admin Rai, maka kalian juga berhak untuk membuat suara kalian lebih didengar dengan kita. Iya. Jadi gak ada ruginya subscribe aja dan nantiin kita pasti akan bikin konten-konten yang akan banyak melibatkan kalian semua. Tenang aja. Jangan takut nggak diajak. Oh iya. Nah, DM aja kalau pengen ikut podcast. DM aja. Masuk. Kalau kamu yakin mau ikut, ayo. Nanti kita ngobrol bareng di sini ya, santai ini kan ngobrolnya. Kita diskusi santai. Iya. Mau yang oleh out atau mau yang oleh stay ya kita, ya itu cuma beda pandangan kan, tetap United kita kan. Mau oleh out, oleh stay kita tetap fan MU. Nah, betul. Iya. Jadi ya beda pendapat atau beda pandangan ya nggak masalah lah, yang penting kita dukung United. Betul. Nah mungkin terakhir nih peluang juara nih kira-kira
berapa atau seberapa besar sih MU masih punya peluang juara gitu. Di weekend kan pas kita kan ketemu Everton. Nah, Liverpool itu ketemu City tuh. Nah, itu kan ya City di atas kita dan Liverpool di bawah kita, itu kan saling berhadapan kira-kira. Ya mudah-mudahan ya yang menguntungkan buat United lah, apapun hasilnya ya. Gitu. Menurut Mas Dayat nih, gimana nih peluang juara untuk United ini di sisa musim ini? Kalau MU pengen juara harus konsisten, jangan sampai terpleset, harus menang terus. Dan syarat kedua, City harus kepleset, harus kalah. Atau kasarannya gini, cari amannya si City ketemu Liverpool imbang. Betul. Oh, jadi harapannya City pas ketemu Liverpool imbang ya? Ya supaya kita juga bisa ngejar. Karena kalau Liverpool menang, nanti dia yang lebih diuntungkan. Iya. Menurut Mas Dikwa gimana nih? Kalau gua nggak punya persentase seberapa besar MU bakal juara, tetapi patokannya gini aja, siapapun yang berada di peringkat 1 nanti dan dengan MU selisihnya itu 10 poin, menurut gua udah lemparan. Sampai beda 10 poin. Udah nyampe 10 poin ya? Ya, selisihnya 10 poin nih sama MU dengan yang peringkat 1 gitu, yang entah siapa peringkat 1-nya sampai beda 10 poin udah lemparan. Udah. Karambol aja udah. Buku tunggu musim besok. Itu aja udah terus tiap tahun begitu terus. Maaf ya agak emosi kalau ngomongin juara. Ya nggak masalah lah. Intinya kan United juga sebenarnya masih punya peluang kan. Ya tinggal gimana Unitednya juga. Kita juga kalau ngarepin tim lain misalnya seri atau kalah, kalau kitanya ikutan seri atau kalah ya juga percuma juga kan. Ya sama aja. Iya. Ingat gak sih waktu perebutan tiket champion? Yang musim kapan? Kemarin. Baru kemarin sampai pertandingan terakhir yang menentukan. Padahal di situ MU punya banyak kebiasaan. MU punya kebiasaan tidak memanfaatkan poin penting. Nah itu. Kalau menurut gua sih ya, MU itu selalu menyulitkan diri sendiri. Nah, tadi jadi Robin Hood ya. Ya. Contohnya kalau ada yang susah kenapa yang mudah gitu. Iya. Ini katanya pro Ole tapi kok begitu? Ya maksudnya itu kan faktanya juga begitu kan? Iya, faktanya begitu. Contohnya pas di UCL kemarin kan, ya kita kan tinggal butuh hasil imbang sebenarnya kan, satu hasil. Iya. Yang kan kita kalah tuh di kandang Istanbul kan, Başakşehir. Terus di Old Trafford kita menang 5-0 ya? Apa 5-1? 5-1 ya? Kalau nggak salah. Lawan Istanbul. Nah iya pokoknya menang di Old Trafford. Nah tapi kita lawan PSG sebenarnya kita cuma butuh hasil imbang tuh, malah kalah kan Old Trafford dan ya udah di laga terakhir kita away ke Leipzig ya kalah juga dan goodbye WCL gitu. Ya menurut gue ya itu MU suka menyulitkan diri sendiri sih. Ya, belum itulah. Ya mudah-mudahan ya tapi menurut gue itu kebiasaan itu mulai sedikit hilang. Semoga nggak kabur lagi. Iya. Semoga ya. Oke mungkin cukup nih pembahasan kita kali ini. Cukup sekian karena kasihan juga kan pulsanya, takut ada apa-apa gitu. Aman. Udah aman sekarang ya. Udah ditransfer. Aman. Udah transfer berarti ya? Enggak, wifi-nya 100%. Jadi kencang buat koneksi dimatiin. Operatornya di HP dimatiin. Oh, gitu ya udah. Mungkin ya untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Nanti kita next bahas lagi setelah lawan Everton mungkin ya. Kalau kita sempat, gitu kan. Kalau masing-masing nggak ada kesibukan, ada waktu luang, nanti kita bahas lagi dan bahas topik-topik yang lain lah tentang United. Oke semuanya. Terima kasih Mas Dayat, Mas Dikwa. Sukses. Yuk. Yuk.